Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Ya, balik lagi bersama saya Kak Romi. Dan saya Kak Ifat. Nah, Oke, Kak Romi. Sekarang nih kita mau ngapain? ya, hari ini kita bakal membahas sesuatu. Ini challenge ya. Kita bakal review produk. Review produk, Pak. Menarik sekali. Cuma Kak Ifat kan belum tahu produknya apa. Iya, belum. Oke, kita tebak-tebakan ya. Kita mau mereview sebuah produk yang ukurannya kecil, muat di saku, dan berhubungan dengan pramuka. Kira-kira apa coba? Kalau muat di saku berarti uang saku dong. Uang saku emang berhubungan sama pramuka Ya kan ya? buat jajan. Oke. Ya, sakunya udah benar. Sakunya udah benar. Mau muat di saku cuma bukan uang. Apalagi coba? Uang. Nah nih, kasih clue deh biar gampang. Kasih clue. Nih produknya ada di dalam kotak ini. Oke. Ukurannya kira-kira produk tersebut muat di kotak sekecil ini. Kecil, muat di saku, dan berhubungan dengan pramuka. Isinya banyak atau satu? Ini banyak. Banyak. Berarti nggak mungkin kalau handphone ya? Ya, nggak mungkin lah. Mungkin. Kalau handphone paling muat satu. Tapi Kalau ini ini isinya banyak. Kira-kira apa? Berarti itu isinya sejenis buku. Kalau buku SKU ya, Kak? Nggak tahu sih. Coba kita buktiin aja ya. Kita buka. Apakah benar buku SKU? Oh, salah. Benar lah. Pasti benar. Oh, macet. Oke. Kita buka. Iya, tepat sekali. Buku Yeay. SKU. Di sini ada 4 buah buku SKU. Nah, ngomong-ngomong teman-teman ini udah tahu belum? Apa sih buku SKU itu? Kira-kira apa itu, Kak? Buku SKU itu? Buku SKU boleh saya pegang? SKU itu singkatan dari apa gitu? Kalau SKU itu sendiri singkatan dari syarat kecakapan umum. Oh, jadi buku saku itu adalah buku syarat-syarat kecakapan umum. Jadi setiap anggota pramuka itu wajib punya buku ini. Untuk apa? Untuk mendapatkan tanda kecakapan umum. Oh, itu. Jadi ini buku pegangan untuk para pramuka-pramuka. Untuk adik-adika yang mengikuti kegiatan pramuka, wajib hukumnya punya buku ini. Ya. Oh, ini, Kak. Nah, sebenarnya saya pribadi juga sudah sering pertama kali memegang buku ini waktu ketika di bangku SD. Bangku SD. Iya. Jadi kalau saya sih seringnya diplesetin ke buku saku. Bukan harusnya buku SKU ya. Diplesetin ke buku saku. Padahal buku saku emang ada sendiri ya. Sendiri. Cuma kita pegangnya bawa buku saku karena memang muat di saku. Ternyata itu sebenarnya buku SKU, syarat kecakapan umum. Oke, Kak. Nah, ini kan SKU. Ya. Nah, kalau misalkan di tingkat sekolah ya, pendidikan formal, tingkatannya adalah ada tingkatan SD, kemudian sekolah menengah atau SMP, kemudian sekolah lanjutan atau SMA. Itu pembagiannya berdasarkan tingkat pendidikannya. Nah, kalau pramuka sendiri sih, apakah misalkan di sini ada 3 buah jenis buku yang berbeda nih? Ada yang kuning, ada yang hijau, dan ada yang merah. Apakah ini dibagi berdasarkan warna dan tingkatan pendidikannya? Misalkan yang merah buat SD, karena SD kan bajunya merah. Atau yang hijau ini buat SMA, kan SMA kita juga warna hijau ya. Dan yang kuning, ini siapa nih? SMP mungkin gitu. Apakah seperti itu untuk pembagiannya? Nah, jadi gini, Kak. Iya. Ya. Berdasarkan ini. Nah, kalau yang hijau ini untuk siaga. Di pramuka itu sendiri tingkatannya atau golongannya itu terbagi menjadi 3 dong. Ada 4 ya. Siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Nah, untuk siaga itu sendiri mulai dari usia 7 tahun sampai 10 tahun. Oh, berarti yang hijau itu untuk rentan waktu atau rentang usia dari 7 tahun sampai 10 tahun. Berarti kalau di usia sekolah itu kelas 1 sampai kelas 4 SD kita pakai buku SKU yang berwarna hijau. Oke.
Nah, yang kedua itu penggalang yang warna merah, ini penggalang ya. Jadi tingkatan usianya untuk penggalang itu dari usia 11 tahun 11 tahun sampai 15 tahun. 11 sampai 15 tahun. Oke, berarti kelas 5 SD ya? Kelas 5. Kelas 5 SD kalau di usia sampai lulus SMP berarti? Tergantung usianya. Oh, tergantung usianya. Iya, Jadi kita nggak bisa berpatokan sama tingkatan pendidikan berarti ya? Iya. Pokoknya usianya dari 11 sampai 15 tahun. Maka buku SKU-nya adalah yang warna merah untuk penggalang. Oke, lanjut. Dan yang ketiga ini ada golongan penegak. Nah, usia golongan penegak itu sendiri dari usia 16 tahun 16 sampai tahun 20 tahun. sampai 20 tahun. Berarti ketika kuliah pun masih digunakan berarti ya? Masih kalau Usianya masih memungkinkan untuk mengisi SKU. Iya. Oh iya. Jadi entah itu SMA ataupun kuliah ketika usianya masih bisa untuk mengisi dan misalkan kecakapannya belum tuntas semua, itu masih dipergunakan. Oke. Oh ini Kak, kita kan SMP IT Al-Masyar bin Insani gugus depannya ya. Berarti otomatis yang kita bakal bahas adalah yang warna merah berarti ya. Iya. Karena anak-anak SMP itu kelas 1 di usia 12 ya. 12 tahunan ya. Berarti kalian kalau misalkan kalian berada di tingkatan penggalang, pramuka penggalang. Oke nih Kak. Tadi kan sudah ternyata SKU masing-masing tingkatan itu berbeda-beda ya. Iya. Nggak misalkan dari SD pakai ini, SMP pakai ini, SMA pakai ini, nggak gitu juga ya. Ternyata ada tingkatan-tingkatannya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang SKU yang warna merah ini, penggalang untuk usia 11 sampai 15 tahun. Oke, sebelum kita bahas, kita mau review dulu nih Kak. Ya, boleh. Kira-kira di dalam buku SKU ini ada apa aja? Ya. Isinya ya. Isinya? Selain cover ya. Ya, cover jelas ya. Selain cover, di dalamnya itu yang pertama, di halaman pertama kalian bisa Halaman pertama, lihat biodata pemilik bukunya. biodata pemilik bukunya. Kemudian ada Pancasila. Kemudian di halaman ada kedua. Pancasila. Di halaman ketiganya ada Trisatya dan Dasa Dharma. Ada Trisatya dan Dasa Dharma. Yang wajib dihafal ya. Dan yang keempat, halaman keempat atau selanjutnya ini ada syarat-syarat kecakapan umum. Oh, berarti syarat-syarat kecakapan umumnya terdapat di sini. Iya. Lanjut, setelah ada syarat-syarat kecakapan umum, ada apa lagi Kak? Ada ini ya, form pelantikan. Form pelantikan. Setelah ada form pelantikan, Ada form pelantikan, ada daftar tanda kecakapan khusus. Oh, yang kosong-kosong ini ya? Iya. Oke. Tanda kecakapan khusus. Oke. Ini sebenarnya banyak pertanyaan misterius tentang yang tadi bagian-bagian dari SKU penggalang ini. Yang pertama SKU, syarat-syarat kecakapan umum. Itu maksudnya apa? Syarat-syarat kecakapan umum itu isinya apa? Poin-poinnya itu apa? Jadi kalau syarat-syarat kecakapan umum itu sendiri isinya sudah dirancang atau didesain berdasarkan kemampuan dari pramuka penggalang itu sendiri. Jadi kan di SKU itu di pramuka penggalang itu sendiri ada 3 golongan. Ada tiga tingkatan. Oh, berarti ketika dibagi ada siaga, penggalang, penegak dan pandega, ternyata di penggalang juga dibagi tingkatannya. Ada 3. Iya. Yang pertama apa itu Kak? Ramu. Penggalang ramu. Kemudian ada penggalang terap dan yang ketiga penggalang rakit dulu. Oh, rakit dulu. Penggalang rakit dan yang ketiga terap. Penggalang terap. Oh, berarti SKU itu adalah kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk tadi ya bisa bermanfaat untuk dirinya dan lingkungan sekitarnya, dan kecakapannya tersebut disesuaikan dengan usianya dan kemampuannya. Oh, berarti kan tadi kalau penggalang itu bisa memungkinkan anak SD sudah masuk ke penggalang, usia penggalang. Oh, berarti nanti yang awal-awal peralihan antara dari siaga ke penggalang itu tidak sama seperti keterampilan yang dilakukan anak SMP. Karena ada 3 tingkatan tadi ya.
ada ramu, rakit dan terap. Jadi itu loh adik-adik di rumah. Berarti nanti ketika kalian sudah masuk masa usia penggalang, di situ pun dibagi. Jadi misalkan kalian harus menyelesaikan kecakapan umum tingkat penggalang ramu dulu. Ketika ramunya sudah selesai, naik tingkat ke penggalang selanjutnya, rakit dan terap. Oke Kak, oke, menarik sekali. Nah berarti kan ada tingkatan lagi, kenaikan tingkatan berarti ada dong. Jadi selain dari siaga ke penggalang, di dalam penggalangnya pun ada kenaikan juga. Iya. Berat. Peralihan dari ramu ke terap. Itu untuk kenaikan tingkat dari ramu ke terap, itu terlebih dahulu kita syaratnya apa aja tuh buat kita bisa naik ke penggalang ramu, dari ramu ke terap, dari terap ke rakit. Itu syaratnya apa aja Kak? Nah, di sini kan tadi kita sudah bahas ada form pelantikan ya. Iya. Jadi kalau kita sudah selesai mengisi SKU ini, jadi di dalam SKU itu ada tugas-tugas kecakapan umum yang harus kita capai. Kayak misi seperti itu ya? Kayak misi yang harus diselesaikan. Yang harus diselesaikan dan ditandatangani oleh yang menguji ya. Contohnya Kak? Contohnya di poin pertama ini tentang ibadah salat berjamaah ya. Terus? Jadi kalian bisa hubungi atau temui guru PAI, kemudian minta diuji untuk salat berjamaah. Berarti yang berkompeten di bidang tersebut. Iya. Makanya yang dihubungi adalah guru PAI. Kemudian setelah menghubungi, melaksanakan tugas yang diberikan. Setelah itu barulah ditandatangani di sini ya. Diberikan paraf ya. Iya, di paraf. Sampai selesai ya, sampai seluruh misinya terselesaikan. Setelah itu baru dia menghadap ke pembina. Ke pembina pramuka ya? Pramuka. Oh gitu. Untuk di review kembali gitu ya, apa yang sudah dia lakukan, misi yang sudah dia lakukan. Berarti ada kayak tes semacam itu ya? Iya. Jadi biar ketahuan apakah itu tanda tangannya bohongan apa asli? Asli gitu. Jadi ketahuan, nggak bisa bohong ya. Oh gitu. Ternyata gitu loh adik-adik di rumah. Ternyata untuk menuju kenaikan tingkatan dari penggalang ramu ke rakit, dari rakit ke terap, ternyata syarat pertamanya misi-misi di kolom-kolom SKU sebelumnya pertama harus diselesaikan. Ya. Kemudian harus diakui sama yang berkompeten. Contohnya tadi untuk ibadah kita menghubungi guru PAI. Setelah misinya sudah terselesaikan, kita harus menghadap lagi ke pembina untuk ujian semacam itu ya, ujian kenaikan. Oke. Setelah itu ada upacara pelantikan. Oh, upacara pelantikan. Ada upacaranya, Kak? Ada dong. Jadi setelah selesai semua, diisi semua, terus ngadep pembina udah. Nah, selanjutnya akan dilantik di upacara pelantikan. Jadi akan diberikan tanda khusus ya, tanda TKU ya. TKU. Tandanya ini berupa, ya nanti kita lihat nih di bagian bawah nih contohnya. Seperti itu. Kalau ramu itu yang membedakan antara tanda ramu, rakit dan terap itu apa yang membedakan, Kak? Jadi kalau ramu itu tandanya satu. Pita satu. Ya, kalau rakit itu ada dua. Dan terap itu 3. Itu dipasang di mana, Kak? Sebelah kiri. Sebelah kiri, berarti sebelah sini ya? Iya. Di bawah sako. Di bawah baju. Jadi gitu. Jadi setelah kalian sudah berhasil menyelesaikan ujian dari pembina pramuka dan dinyatakan lulus, nanti dilantik untuk mendapatkan tanda tadi ya, tanda bahwa sudah menyelesaikan semua tugas-tugas di SKU penggalang ramu dan seterusnya ya. Berarti sama saja ketika berpindah dari ramu ke terap, dari ramu ke rakit, dari rakit ke terap, sama saja prosesnya. Oke, selanjutnya nih Kak, komponen terakhir ini kan ada bagian kosong nih Kak. Iya. Nah ini apa maksudnya dari ada tanda kecakapan itu? Itu kita ngisi atau gimana? Itu diisi buat apa? Dan apa sih TKK itu? Jadi di pramuka itu sendiri kita ada wadah untuk menampung minat dan bakat sebetulnya. Iya. Lebih di arah minat dan bakat. Jadi kalau kalian punya bakat atau minat, seperti misalnya salah satunya berenang, kalian suka berenang. Nah,
kalian bisa menghadap ke pembina pramuka, kita diuji nih, benar gak kamu atau kalian bisa berenang. Kalau sudah diuji, nanti akan diberikan tanda khusus namanya TKK. Itu contohnya tadi ya, keterampilan khusus berenang. Itu macamnya ada banyak ya Kak? Banyak. Di antaranya ada apa aja Kak? Untuk TKK itu sendiri ada 5 golongan ya? Ada 5 golongan. 5 golongan. Yang pertama itu golongan keagamaan. Keagamaan. Itu warna dasarnya kuning. Warna dasarnya kuning. Kalau yang kedua itu golongan patriotisme. Warna dasarnya itu merah. Warna dasarnya merah. Warna dasar maksudnya ini teman-teman, kan di situ ada kayak lencana kayak gitu ya. Nah ternyata backgroundnya itu yang warnanya tadi. Jadi kita kasih lihat ya. Terus yang ketiga itu golongan keterampilan. Ini warna dasarnya hijau. Hijau. Yang keempat golongan ketangkasan dan kesehatan, warna dasarnya putih. Dan yang terakhir? Yang terakhir itu golongan sosial. Warna dasarnya biru. Warna dasarnya berarti itu teman-teman. Ternyata ini ketika kalian punya keterampilan khusus, nah nanti ada nih keterampilannya yang bisa kalian ujikan ya ke pembinanya. Nanti ada di sini di bagian layar, nanti kalian bisa lihat. Ketika kalian sudah merasa punya kemampuan tersebut, bisa langsung menghadap ke pembinanya ya, untuk dipastikan apakah lulus dan berhak menerima tanda TKK-nya atau belum. Nah nanti nih Kak, kan dapat tuh tanda kecakapan khusus, dapat tandanya. Itu dipasang, kalau tadi kan TKU di sebelah kiri, kemudian kalau TKK dipasang di sebelah melingkari badge provinsi ya. Oh ini berarti kalau misalkan banyak itu gimana Kak? Kalau lebih dari 5 kan, kalau di baju itu maksimal 5 ya, muatnya 5. Oh 5. Kalau lebih Oh berarti ada selempang. Oh berarti ada tuh beberapa pramuka teman saya itu dia punya selempang dan banyak timbul ternyata karena sudah banyak kecakapan khususnya. Oke, ternyata itulah isi dari SKU di warna merah ini ya untuk tingkatan penggalang. Oke, makasih ya. Itu saja materi kita tentang pengenalan SKU khususnya untuk yang penggalang ya. Untuk yang penggalang. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Muda karana sebagai wahana kaum muda suka berkarya.